guys, balik lagi di Starcom Jogja dengan gue Cinta. Kali ini gue nggak ada di studio karena gue lagi main ke tempatnya Pak Teguh nih di Raja Wali. Hai semuanya, selamat datang di Starcom Jogja. Iya, gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik, Mbak Cinta. Iya, alhamdulillah saya juga baik. Nah, gini Pak, kedatangan aku ke sini nih, kan di depan kita nih nampaknya sudah ada satu PC yang siap mau dirakit ya Pak? Iya, benar sekali. Ini Mbak Cinta, dari ini kan berawal dari kemarin sore ada user WhatsApp ke officialnya toko. Nah, dia mau rakit PC sekitar 11 jutaan. Nah, atas nama Mas Daniel, lalu saya racik. Untuk komponennya sendiri bisa dilihat pakai Gigabyte B450 Aorus Elite, lalu VGA-nya pakai MSI 1650, lalu untuk RAM-nya sendiri pakai HyperX 16 GB kit 3200. Yang ini ya Pak? Yang ini ya. Oke. Lalu untuk SSD-nya ada merek Vigen NVMe 256 GB. Lalu tambahan storage satu lagi ada WD 1 Tera. Dan jangan lupa untuk power supply juga yang udah recommended bagus, MWE Cooler Master 550 watt, udah 80 plus bronze gitu. Dan untuk mempercantik itu semua ditampung oleh casing Nexus C White. Oh, iya gitu. Nah, tadi kan udah dijelasin nih Pak, komponennya apa aja dengan budget 11 juta gitu ya. Nah, kalau dari user kita sendiri itu kebutuhannya 11 juta dengan komponen ini tuh buat apa aja Pak? Ini. Jadi sebenarnya kemarin user sendiri dia udah punya racikan sendiri ya. Jadi sebelum pandemi belum akhir bulan kemarin, dia udah cek dulu harga online dan harga offline, dan ternyata itu harga VGA sekarang baru melejit naik semuanya. Itu dia. Nah, dari apa namanya list user yang dia punya ada perubahan, terutama di VGA. Yang seharusnya dia pakai 1660 Super, karena budgetnya itu turun, jadilah 1650 biasa. Nah, untuk kebutuhannya sendiri dia lebih ke buat multimedia, lebih ke dalam artian dia pemakai Adobe. Dia itu lulusan anak isi buat musik, gitu dia. Terus nih Pak, bedanya 1650 biasa sama 1650 Super itu apa Pak? Untuk performanya jelas lebih beda, lebih bagus yang 1650 Super sendiri. Tapi rata-rata emang kalau untuk sekarang ya, untuk harga-harga VGA 2 jutaan yang masih masuk kantong itu cuma seri 1650 biasa. Gitu. Terus kalau VGA kan biasanya apa ya Pak, disebut ada beberapa barang yang goib gitu. Nah, kalau misalnya 1650 ini termasuk barang goib atau yang barang goib itu apa sih Pak itu? Untuk sekarang ya, sekarang semua VGA itu goib. Dalam artian goib, jadi alokasinya dari distributor resminya sendiri dia cuma ya 1-2, nggak banyak seperti dulu gitu. Dan itu pun pasti langsung laku. Jadi toko cuma sebagai transit, transit bentar, habis itu udah kejual, transit bentar, habis itu kejual. Dibilang goib sih bukan goib, tapi karena dia barang tersebut barangnya limit, pemakainya dalam artian pencarinya user sendiri banyak. Gitu. Kemungkinan ya semoga aja untuk hal-hal seperti ini bulan depan ataupun bulan berikutnya lagi udah normal. Jadi kasihan user kan mau rakit PC harus mikir-mikir lagi, aduh budgetnya kurang, VGA-nya nggak ada kan gitu. Iya ya. Nah, itu bisa dikonsultasiin juga ya Pak ke Starcom langsung bisa. Nah, mungkin kalau untuk alternatif lain, kalau untuk VGA sendiri misalkan VGA yang pas kosong, kan Ryzen juga mengeluarkan yang APU, yang Ryzen G, itu juga bisa alternatif. Nanti kalau emang ada budget lebih, bisa tambahin VGA card. Misalkan nih pakai Ryzen 3 Pro 4350G ataupun Ryzen 5 4650G. Yang tertinggi Ryzen 7 4750G. Nah, itu buat alternatif lain, misalkan kalau emang VGA-nya itu barangnya kosong. Gitu. Iya gitu. Nah, kalau untuk
casing ininya sendiri, ini emang si usernya ini milih atau udah ada dari sini gitu Pak? Usernya sendiri, dia pengen yang simpel, pengen yang simpel, lalu untuk tampilannya juga nggak terlalu monoton, ya pakai yang susah ya. Gitu, jadi dari permintaan user gitu nanti kita tampung, kita kasih rekomendasi balik gitu ya Pak ya? Gitu. Oh iya gitu. Nah, aku penasaran sih Pak sama cara ngerakitnya, gimana sih gitu. Nah, nanti aku juga pengen ngeliat sekaligus aku tunjukin ke teman-teman yang di rumah. Iya. Prosedur ya Pak? Bukan prosedur sih. Apa ya? Cara merakitnya, proses merakitnya kayak gitu. Nah, nanti akhirnya juga akan kita tes gimana sih performa dari PC ini. Ya. Gitu. Gimana Pak? Boleh. Okay? Kita langsung aja ya? Ya. Oke, sekarang kita bakal rakit PC-nya. Siap. Oke, sekarang kita udah pengen ngerakit PC-nya nih, Pak. Betul sekali. Tuh. Langsung aja aku serahin sama Pak Teguh. Siap. Yang sudah teruji. Tadi lupa belum nyebutin. Tadi pakai prosesor Ryzen 5 3500X. Dia mempunyai 6 core dan 6 thread prosesor. Oke. Pertama-tama kita buka mainboardnya dulu. Mainboardnya dulu, habis itu buka prosesor. Kalau Pak Teguh biasanya ngerakit PC emang tahap pertama mainboardnya dulu ya Pak? Ya lebih mudahnya mainboard dulu dibuka, habis itu pasang prosesornya dulu. Untuk komponen yang lainnya itu keras banget nih. Untuk komponen yang lainnya kayak VGA, lalu PSU itu bisa belakangan. Gitu. Jelasin dulu, coba baru dibuka. Keras sekali. Ntar ambil obeng. Tolong Ting. Ini loh Mbak Cinta. Ini namanya prosesor. Nah, untuk masangnya itu harus hati-hati. Tuh. Kalau salah pasang, pinnya bengkok, itu jadi rusak. Jadi nggak bisa dipakai lagi prosesornya. Nah, ini pinnya nih. Iya. Kalau AMD kan seperti ini, harus hati-hati pinnya. Nah, kan dia bergerigi toh. In salah satu ini bengkok, patah, amsyong dah. Ganti baru. Gitu dah. Habis itu pasang kipasnya. Nah, kipasnya udah ada pasangnya sendiri. Tinggal dipasangin aja nanti. Nah, AMD sebelah sana. Pengerjaan rakit PC-nya biasanya Pak Teguh berapa lama Pak untuk merakit? Kalau untuk perakitan sendiri, paling tergantung komponennya juga sih. Kalau komponennya cuma standar, itu paling maksimal nggak nyampe 1 jam udah selesai untuk perakitan. Ya. Kalau ini maksudnya standar nih Pak berarti? Ya, karena nggak ada yang aneh-aneh. Dalam artian nggak ada aneh-aneh itu seperti lampu, ada fan lalu ada water coolingnya, gitu, lalu case-nya yang agak aneh juga, itu pasti susah. Iya. Sering terjadi nggak Pak di Starcom sendiri? Banyak kasusnya. Banyak ya. Ya karena soalnya rakitannya banyak juga ya Pak. Nah, alhamdulillah. Alhamdulillah. RAM-nya pakai Perfuri RGB. Sini 16 GB. PC 3200 CL16. Ini Pak, kan kalau barangnya item-itemnya udah dikeluarin gitu kan, bungkusnya itu kita kasihin ke user lagi atau nanti ditaruh di sini aja gitu Pak? Tetap kita kasih serahkan user, karena kan untuk dari distributornya sendiri ada berapa yang harus untuk garansinya ya, harus disertakan sama SN yang ada di dusnya, seperti itu. Ya, garansinya ini masing-masing item beda atau masing-masing item beda? Ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun. Oh, ya tergantung dari itemnya sendiri itu ya? Ya, ada yang 3 tahun juga. Misalkan kayak prosesor tadi Ryzen 5 itu kan garansi dari AMD, dia 3 tahun.
Lalu mainboardnya sendiri gigabyte itu juga 3 tahun. Oh ya. Jadi itu garansinya macam-macam. Oh iya. Dan nanti kalau bermasalah, pasti tetap kita bantu. Iya. Yang penting nota ada ya Pak? Oh, harus ada notanya. Harus ada nota ya. jangan Sebagai lupa. bukti. Oh ini kalau udah terpasang kayak gini nih jadinya. Kita coba pasang untuk SSD-nya. Oke, ini dipakai NVMe Hyper 256 dari mereknya Vigen. Nah, pemasangannya itu ada di sini. Nah, jadi di sini itu tempatnya untuk SSD NVMe. Nah, jangan lupa ini dicopot nanti. Nah, ntar dulu kita cari dudukannya, kan nggak ada dudukannya nih. Nah, kita cari di bungkusnya dulu. Iya, pasti ada. Emang nggak selalu terpasang ya Pak dudukannya? Apa emang dia nggak terpasang? Emang nggak terpasang. Nah, pasang sendiri. Oke, kita pasang ya Pak dudukannya. Iya. Nah, kita pasang. Kalau udah, kita pasang lagi SSD-nya, dipasang lalu kita skrup. Oke guys, itu dia tadi proses rakit PC kita dari yang pengen ngerakit sampai udah jadi Udah jadi, PC-nya nih. iya betul sekali. Dan tadi Pak Teguh kita udah ngetes juga kan? Betul, untuk pengetesannya sendiri bisa Bismart pakai game bisa, lalu untuk software juga bisa. Lah, dan untuk hasilnya sendiri nanti bisa dilihat langsung. Dan apa namanya, yang belum begitu maksimal, tetapi emang itu speknya sendiri dan itu bisa diupgrade untuk yang lebih tinggi lagi, lebih bagus lah, mendapatkan hasil yang lebih bagus. Nah, menurut Pak Teguh dari performa yang tadi udah kita tes nih, menurut Pak Teguh gimana performanya? Performanya saya cukup bagus dengan spek tersebut, lalu dengan budget yang dikeluarkan oleh user sendiri, dia juga merasa puas. Jadi jangan sampai kita merakit pesanan user dan user sendiri kecewa, kita juga nggak enak. Jadi kita juga tetap kepuasan user itu adalah yang nomor satu. Yang nomor satu gitu. Terus jangan khawatir juga nih Pak, buat nanti seandainya kalau ada apa-apa sama PC-nya, jangan khawatir karena kamu bisa klaim garansi ke tempat kita, ke Starcom Jogja, dan garansinya sendiri itu resmi per item
nanti untuk masalah apa namanya, misalkan barang bermasalah nih, misalkan prosesor bermasalah nih, bawa aja ke toko, bawa disertakan dengan nota pembelian, nanti kita yang bantu untuk garansinya. Jadi buat kamu yang tenang aja pokoknya. Yang ragu nih Pak, teman-teman yang masih ragu buat rakit PC, jangan khawatir karena langsung aja bawa ke Starcom, tempat rakit PC terpercaya. Insya Allah terpercaya dan amanah. Oke deh, oke gitu aja Pak Teguh video kita hari betul ini. sekali. Makasih Pak Teguh udah sama-sama Mbak Cinta hari ini. Dan jangan lupa apa Pak? Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah. Misalkan nanti kita mohon maaf juga, misalkan ada salah kata ataupun salah penjelasan kita mengenai hardware yang tadi, itu bisa di komen di bawah. Oke, itu dia tadi video kita hari ini bareng sama Pak Teguh di toko Starcom Rajawali. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa.